Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guru Gendeng, Puji Ardianto, yang mengajar Mapel Sejarah Minat kelas 12. Hari ini, saat ini, saya akan menyampaikan materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Atau dalam PowerPoint ini, saya beri judul Political Dispute over Indonesian Territory. Proclamation, which is independent. Proklamasi. Mana yang merdeka? Di sini bisa kalian lihat ada teks proklamasi, sebuah teks yang dibacakan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45. Ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaannya kemudian, daerah mana yang merdeka? Daerah mana yang pada tanggal 17 Agustus 45 itu yang merdeka? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Atau Jawa saja? Atau Sumatera saja? Masih bisa diperdebatkan, karena 17 Agustus 45 bukanlah dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan oleh banyak sekali perjanjian yang terjadi, yang berlangsung, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Yang kedua, Perjanjian Renville. Yang ketiga, Konferensi Meja Bundar atau Round Table Conference. Perjanjian Linggarjati memutuskan, menghasilkan keputusan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Sementara wilayah yang ditentukan oleh Perjanjian Renville adalah beberapa bagian Jawa dan Sumatera. Baru di dalam Konferensi Meja Bundar, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mirip dengan apa yang kita kenal sekarang. Ada 8 provinsi, dibagi menjadi 8 provinsi Indonesia yang merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar. Ada Jawa, Sumatera, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Konflik-konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda, Linggarjati, lalu diputus atau ditolak Perjanjian Linggarjati itu ketika ada agresi militer Belanda ke-1 yang terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Lalu muncul Perjanjian Renville, lalu diputus lagi dengan agresi militer Belanda kedua 19 Desember 48. Itu menyebabkan akhirnya negara-negara lain yang prihatin dengan kondisi Indonesia karena terus-menerus terjadi perang antara Indonesia dan Belanda, mereka membentuk sesuatu yang namanya BFO. Di sini saya beri judul BFO dalam bahasa Belanda, Bijeenkomst Federal voor Overleg. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, namanya adalah The Federal Consultative Assembly atau Majelis Pertimbangan Federal. Di dalam BFO, wilayah Republik Indonesia itu terbagi-bagi berdasarkan negara bagian. Ada wilayah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden, lalu ada negara bagian yang lain. Ada negara Indonesia Timur, ada negara Sumatera Timur, ada negara Indonesia Timur, ada negara Jawa Timur, ada negara Sumatera Selatan. Nah, mereka semua negara-negara bagian itu terhimpun dalam Republik Indonesia Serikat. Kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat membantu Indonesia, membantu menengahi konflik antara Indonesia dengan Belanda melalui Komisi Tiga Negara, KTN. Amerika Serikat berusaha untuk mencapai jalan tengah. Amerika Serikat berusaha membentuk Indonesia seperti dirinya, membentuk Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Sama seperti Amerika Serikat, di mana mereka adalah negara federal yang terdiri dari negara bagian, maka Republik Indonesia Serikat pun juga seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan dalam slide sebelumnya. Belanda menolak ketika Republik Indonesia berbentuk negara kesatuan, karena mereka berharap dengan berbentuk serikat, maka negara bagian di dalam Republik Indonesia Serikat itu masih bisa dipengaruhi oleh Belanda. Sementara pendiri-pendiri negara Indonesia, Soekarno dan kawan-kawan, menginginkan berbentuk negara kesatuan supaya tidak ada lobby-lobby ataupun infiltrasi ataupun pengaruh yang dilakukan Belanda kepada pemerintah-pemerintah negara bagian. Karena di dalam negara kesatuan tidak ada negara bagian. Semua harus tunduk kepada kebijakan pemerintah pusat. Mungkin sebagai seorang Marxis, Bung Karno mengharapkan Indonesia itu berbentuk seperti Uni Soviet, di mana
menjadi sebuah negara kesatuan yang luas dan sangat kuat. Artinya pengaruh pemerintah pusat ke seluruh daerah itu sangat kuat, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pengaruh dari negara lain kepada negara Republik Indonesia. Masalahnya, itu akan menghambat, kalau Bung Karno ngotot, itu akan menghambat pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Sehingga Bung Karno dan kawan-kawan yang lebih menginginkan negara kesatuan tetap mau menerima usul dari Amerika Serikat untuk membentuk Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Sekian presentasi dari saya. Kalau kalian punya pertanyaan apa saja tentang materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, kalian bisa tanyakan lewat WA atau lewat media sosial mana saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.